siang hari ini saya Nanang Kurniawan akan menyampaikan apa itu APD dan bagaimana nanti ketika kita mau menservis mobil untuk memakai APD yang tepat, yang seperti apa untuk menghindari kecelakaan kerja. Pertama, dari APD di bengkel, terutama baju wearpack. Ini adalah baju wearpack ya, yang biasanya kita gunakan ketika kita mau memeriksa ataupun melaksanakan praktek di bengkel. Dan yang berikutnya adalah sarung tangan. Ini sarung tangan yang nantinya akan kita pakai buat menjaga tangan kita. Terus berikutnya adalah masker ya, untuk menjaga biar debu ataupun gas-gas beracun tidak terhirup ketika kita menservis kendaraan. Kacamata ya, ini melindungi mata kita dari serpihan ketika kita menyemprot, semisal di sini adalah filter, ini kita semprot kalau semisal ada kotoran biar tidak masuk ke mata atau yang lain. Dan yang terakhir di sini adalah sepatu safety, biar untuk mengamankan kaki kita apabila ada benda atau komponen-komponen yang terjatuh sehingga tidak menimpa kaki kita agar tidak sakit. Itu dari identifikasi untuk APD yang digunakan pada bengkel. Untuk nanti akan kita pakai, bagaimana cara memakainya akan nanti kita sampaikan. Tadi untuk pakaian wearpack sudah saya pakai karena ada sensor ya. Untuk yang lainnya seperti sepatu ya, sepatu tadi sudah saya sampaikan, ini adalah sepatu safety yang di ujungnya itu adalah ada ujung besi. Jadi untuk komponen ataupun kunci-kunci yang jatuh ketika menimpa di kaki, meningkat di kaki, itu tidak, kaki kita tidak akan terluka. Ini ada besinya. Beda dengan sepatu ini Ibu ya, Bapak Ibu. Akan kita gunakan untuk sepatu. Kita buka talinya dulu. Kita sudah memakai sepatu safety yang dimana ujungnya tadi ada besinya. Pastikan sepatu ini pas dengan kita ya, pas dengan ukuran kaki kita, karena kalau terlalu longgar ataupun terlalu sempit itu akan mengakibatkan kaki kita juga sakit. Berikutnya untuk yang lain adalah masker ya. Masker ini berfungsi buat ketika kita menservis kendaraan ya, mobil, ketika kita mau spray filter, membersihkan filter udara, itu nanti akan ada kotoran-kotoran yang bisa mengakibatkan paru-paru kita juga akan terkena efeknya. Jadi kita pakai masker, kita pakai. Pastikan masker kencang ya Bapak Ibu ya. Terus berikutnya sarung tangan, dimana sarung tangan ini juga berfungsi ketika kita memegang suatu alat ataupun ketika kita menservis kendaraan ringan, kita berfungsi untuk menjaga tangan kita ketika nanti kita semisal kita buka baut dengan kunci, menghindari dari bekas luka atau luka tersayat ya Bapak Ibu. Kita pakai sarung tangan, masker, sama sepatu safety. Yang terakhir adalah kacamata. Nah, kacamata ini berfungsi buat menjaga mata kita, tadi saya contohkan ketika kita membersihkan filter udara,
selain ada hirupan atau ada kotoran dari udara tersebut, ada kemungkinan kotoran tersebut bisa berupa serbuk yang nantinya bisa masuk ke mata. Jadi kita perlu kacamata kita pakai. Nah, berikut ini Bapak Ibu dalam pemakaian alat pelindung diri, terutama di bengkel otomotif ya, yang nantinya kita sudah siap apabila kita sudah menggunakan. Yang pertama adalah wear pack, sepatu safety, sarung tangan, masker, dan kacamata. Kembali lagi Bapak Ibu, untuk kali ini saya akan menyampaikan untuk materi bagaimana cara kita menggunakan APAR, dan apa itu APAR, dan komponen APAR itu apa saja, nanti akan kita bahas di pertemuan kita pada siang hari. APAR adalah singkatan dari alat pemadam api ringan. Pada siang hari ini kami mempunyai salah satu contoh APAR. Sebelum kita mengenal komponen dari APAR ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu kapan APAR itu akan kadaluarsa, istilahnya kadaluarsa. Nah ini ya, untuk APAR kami ini expirednya adalah tanggal 05 Desember 2020, dan pada hari ini APAR masih bisa digunakan. Nah, setelah itu kita akan mengetahui komponen-komponen dari APAR. Ada 5 komponen utama dari APAR. Yang pertama adalah manometer, di mana tekanan APAR itu yang lebih baik atau yang baik ya, itu ada di sini, ada di hijau ini. Ya, ini adalah tekanan APAR yang baik. Yang kedua adalah pengunci atau pin. Pengunci atau pin. Ini adalah pengunci atau pin dari APAR sendiri. Ketiga ada handle. Ini handle. Keempat ada tuas. Kelima ini ada nozzle atau corong. Tidak kalah pentingnya adalah tabung untuk menampung APAR. Nah, APAR ini berfungsi untuk memadamkan api ketika terjadi kebakaran. Api atau klasifikasi kebakaran itu ada 4. Yang pertama adalah klasifikasi A, yang diakibatkan dari benda padat, non-logam, kayu, plastik, kertas, dan kain. Untuk klasifikasi B adalah yang kebakaran yang terjadi dikarenakan benda cair dan gas, sebagai contoh bensin, minyak tanah, solar, dan metana. Untuk klasifikasi C itu adalah konslet atau hubungan arus pendek listrik, kebakaran yang terjadi karena hubungan arus pendek listrik dan instalasi elektrik. Dan yang terakhir adalah klasifikasi D, itu diakibatkan dari benda logam. Dalam merawat tabung APAR ya, itu yang pertama adalah hindari dari sinar matahari secara langsung. Yang kedua, jangan diletakkan di tempat yang lembab atau basah. Yang ketiga, periksa penanda meter. Penanda meter tadi adalah manometer tadi. Dan yang keempat adalah periksa atau lakukan pengecekan secara berkala. Dan yang terakhir, segera diisi ulang setelah pemakaian. Nah, di poin yang keempat ada periksa lakukan pengecekan secara berkala. Untuk pengecekan secara berkala untuk APAR dalam ini tipe powder ya, bubuk ya, itu cuma kita istilahnya kita bolak-balikkan saja. Ini adalah sudah perawatan secara berkala. Itu dari kami. Nanti akan kami demonstrasikan bagaimana cara menggunakan APAR yang benar.
setelah tadi kita mengenal apa komponen dari APAR dan dari klasifikasi kebakaran dari A, B, C, D, untuk APAR ini adalah APAR yang isinya powder untuk memadamkan kebakaran dari klasifikasi A, B, C, dan D. Nah, dari pemakaian APAR yang tepat yang bisa diistilahkan adalah PAS. Yang pertama, kita tarik, ya, kita tarik pin yang ada di sini. PAS. Dari kata PAS yang pertama adalah pull. Nah, setelah kita tarik, ada istilahnya aim. Arahkan pada sumber api. Di belakang kita sudah ada api, ya, di belakang saya sudah ada api. Arahkan ke sumber api. Nah, setelah itu kita akan squeeze atau menekan dari tuas api tadi, tuas APAR, mohon maaf. Dan kita akan coba arahkan ke sumber api. Nah, berikut tadi untuk demonstrasi penggunaan APAR. Setelah selesai, kita akan memasang pin kembali. Letakkan APAR kembali ke tempatnya. Terima kasih. Itu adalah tugas dari kami dalam membuat media pembelajaran. Akan kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya.